Halo semuanya, kali ini kita akan mengerjakan soal-soal kalkulus 1 terkait materi sistem bilangan real. Nah, di sini kita punya soal ya, nomor 8. Nah, soalnya adalah ingin menentukan penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan yang diberikan di sini. Oke, jadi di sini karena dia ada 3 poin ya, ABC, maka kita akan kerjakan satu persatu. Nah, kita mulai dari yang poin A. Di sini kita punya pertidaksamaannya adalah 5x dikurangi 8, kemudian dibagi dengan 2x dikurangi 6, nilainya harus kurang dari sama dengan 2. Maka kita akan menentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, di sini hal pertama yang perlu diingat, ketika kita punya sebuah pertidaksamaan, maka umumnya kita tidak boleh mengalihkan silang ya. Kalau kita tidak tahu nilai yang ada di penyebut ini positif atau negatif. Jadi kan teman-teman karena belum tahu nilai X-nya, maka kan kita juga tidak tahu ya apakah nilai 2x min 6 ini positif atau negatif. Jadi jangan melakukan perkalian silang. Nah, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah salah satu ruas itu kita buat 0. Nah, sehingga yang ruas kiri teman-teman tulis 5x min 8 dibagi 2x min 6. Nah, kemudian 2-nya pindahkan ke kiri, jadi min 2, maka di sini kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya ya. Dijadikan per 2x min 6. Nah, maka yang pertama kita punya 5x min 8, kemudian di sini min 2, itu kita kalikan dengan 2x min 6. Kurang dari sama dengan 0. Kemudian yang di pembilang diselesaikan terlebih dahulu, diperoleh 5x min 8 dikurangi 4x ditambah 12. Kemudian dibagi dengan 2x min 6 kurang dari sama dengan 0. Maka yang di pembilang 5x dikurangi 4x jadinya x, min 8 plus 12 jadinya plus 4 ya. Yang bawah tetap. Tandanya kurang dari sama dengan 0. Perhatikan bahwa kita sudah mendapatkan bentuk paling sederhana dari pertidaksamaannya ya. Nah, kemudian karena dia masih berbentuk pecahan, maka langkah berikutnya adalah teman-teman pertama meninjau pembuat 0 pembilang. Jadi saya tulis di sini ya. Jadi artinya tinjau pembuat 0 pembilang, teman-teman ambil nilai yang ada di pembilangnya, yaitu nilai yang ada di atas ya. Kalau kita punya pecahan, maka kan nilai yang di atas namanya pembilang. Nah, jadi ditulis X plus 4, kemudian kita cari nilai yang menyebabkan itu sama dengan 0. Nah, maka X-nya berapa? Maka X-nya diperoleh negatif 4 ya. Langkah berikutnya, kita meninjau penyebut. Jadi kalau dalam pecahan, penyebut itu adalah nilai yang ada di bawah. Yaitu di sini 2x min 6. Nah, kita ingat bahwa dalam matematika tidak boleh terjadi pembagian dengan 0. Oleh karenanya nilai penyebut, yaitu 2x min 6, itu nilainya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sehingga 2x tidak boleh sama dengan 6, maka X-nya tidak boleh sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, di sini teman-teman sudah mendapatkan nilai-nilai X-nya ya. Yang pertama adalah kita punya min 4. Nah, kemudian X-nya tidak boleh sama dengan 3.
Nah, maka kedua nilai X tersebut sekarang teman-teman plot pada garis bilangan. Nilai yang kecil ditaruh di sebelah kiri. Pertama, teman-teman punya min 4. Berarti dia posisinya ada di sebelah kiri ya, karena lebih kecil daripada 3. Nah, maka min 4, sekarang perhatikan di sini. Pertidaksamaannya kan ada tanda sama dengan ya, karena kurang dari sama dengan. Nah, maka di posisi min 4, itu dikasih bulatannya diarsir. Ditulis min 4. Nah, sementara untuk 3, karena dia nilainya tidak boleh sama dengan 3, maka dia bulatannya tidak diarsir. Di sini ditulis 3. Kemudian kita melakukan uji titik. Uji titiknya kemana? Uji titiknya adalah ke pertidaksamaan terakhir yang kita dapatkan tadi, yaitu ke X plus 4 dibagi dengan 2X min 6. Nah, di sini kan berarti teman-teman punya 3 daerah ya, yang kurang dari min 4, antara min 4 dan 3, kemudian yang lebih besar dari 3. Nah, maka masing-masing wilayah itu teman-teman ambil sebuah nilai, kemudian dihitung di sini, atau diujikan ke persamaan ini. Sebagai contoh ya, untuk nilai yang kurang dari min 4. Nah, misalkan saja kita ambil X-nya sama dengan min 5 ya. Nah, maka ketika kita substitusi ke sini, maka kita tidak perlu menghitung nanti hasilnya berapa dalam bentuk angka, itu tidak perlu. Kita hanya ingin tahu hasilnya nanti itu bertanda positif atau bertanda negatif ya. Nah, jadi caranya X-nya diganti min 5, berarti min 5 ditambah 4, dapatnya min 1 ya. Nah, maka tulis tandanya saja. Min 1 itu kan bilangan negatif, jadi min. Terus dibagi 2 kali min 5 adalah min 10. Dikurangi 6, jadinya min 16. Berarti kan bilangannya juga negatif ya. Tulis tanda negatif. Nah, sehingga di sini kita punya negatif dibagi negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, maka tulis tanda positif di sini. Jadi tidak perlu dihitung hasilnya dalam bentuk angka berapa ya, tapi teman-teman cukup lihat. Nanti tandanya itu bilangan positif atau negatif. Nah, sekarang untuk nilai yang antara min 4 sama 3. Misalkan saja kita ambil X-nya sama dengan 0 ya. Nah, kemudian teman-teman substitusikan ke sini. Maka yang atas jadinya 4 positif dibagi yang bawah min 6 negatif. Maka di sini plus dibagi min, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian yang lebih besar dari 3, misalkan kita ambil 4, kemudian teman-teman substitusi ke sini ya, maka yang atas 4 plus 4 itu 8, berarti positif. Yang bawah berarti 2 kali 4 adalah 8, dikurangi 6 yaitu 2, masih positif juga. Nah, jadi positif kita bagi dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian sekarang kita lihat ya, di atas, kita tadi itu menginginkan bahwa pertidaksamaan yang diperoleh itu adalah kurang dari sama dengan 0. Nah, sehingga penyelesaiannya itu adalah interval yang bertanda negatif. Nah, jadi ini nanti yang teman-teman arsir ya, yang dia uji titiknya bernilai negatif. Nah, oleh karenanya kita bisa tulis nanti himpunan penyelesaiannya ada 2 cara menuliskannya ya. Yang pertama, teman-teman bisa tulis dalam bentuk interval, yaitu X berarti lebih besar sama dengan min 4, kurang dari 3. Nah, jadi perhatikan ya, kenapa yang min 4 pakai tanda sama dengan, karena bulatannya diarsir. Nah, sementara kenapa waktu 3
hanya kurang dari saja tanpa sama dengan, karena apa? Bulatannya tidak diarser ya. Nah, jadi ini solusinya, atau kalau misalkan ingin dituliskan dalam bentuk yang lain, dalam bentuk selang, maka bisa ditulis. Jadi ini saya kasih tanda panah ya. Maka teman-teman bisa tulis X-nya sama dengan kurung siku min 4,3 kurung buka. Nah, jadi kalau pertidaksamaannya ada tanda sama dengan, maka kita pakai kurungnya adalah kurung siku. Sementara kalau dia hanya kurang dari saja, tanpa sama dengan, maka kita pakai kurungnya terbuka atau kurung biasa. Nah, jadi ini adalah penyelesaian ya untuk yang soal A. Kemudian kita lihat soal yang berikutnya ya. Mungkin kita bisa langsung coba yang C ya. Nanti yang poin B teman-teman bisa buat latihan sendiri. Nah, sekarang kita lihat yang poin C. Di poin C kita punya 3 dibagi 2 min X lebih besar sama dengan 4, kemudian dibagi dengan 2X min 3. Nah, kita ingin mencari nilai X yang memenuhi ya pertidaksamaan ini. Langkah awal sama, kita tidak melakukan perkalian silang, akan tetapi kita menjadikan salah satu ruas menjadi 0. Nah, maka dalam hal ini, yang persamaan di ruas kanan itu kita pindahkan ke ruas kiri ya. Nah, sehingga kita akan punya 3 dibagi 2 min X, kemudian dikurangi dengan 4, dibagi 2X min 3, tandanya lebih besar, sama dengan 0. Nah, kemudian di sini teman-teman samakan penyebutnya ya. Jadi penyebutnya sekarang dikalikan 2 min X dikali dengan 2X min 3 ya. Nah, maka 3 itu kita kalikan dengan 2X min 3. Jadi yang ini dikalikan sama penyebut yang ini, kemudian 4-nya dikali sama penyebut yang depan ya. Kemudian dikurangi 4 dikali 2 min X. Tandanya tetap lebih besar sama dengan 0. Sekarang nilai yang ada di atas atau pembilang itu dikalikan terlebih dahulu. Maka kita peroleh hasilnya adalah 6X min 9 ya. Kemudian min 8. Kemudian plus 4X ya. Sementara yang bawah itu teman-teman nggak perlu kalikan ya. Jadi tetap ditulis saja dalam bentuk perkalian 2 min X dengan 2X min 3. Nah, selanjutnya, yang atas disederhanakan, maka kita punya 10X dikurangi 17 ya. Yang bawah masih sama, ditulis tetap. Sekarang kita sudah dapatkan bentuk paling sederhana dari bentuk pertidaksamaannya. Nah, maka langkah berikutnya sama dengan soal yang sebelumnya. Jadi yang pertama, teman-teman tinjau pembuat 0 dari pembilang. Yaitu nilai yang ada di atas ya. Teman-teman di situ punya 10X min 17 itu disama dengankan 0. Maka apa? 10X-nya sama dengan 17, diperoleh X-nya adalah 17/10. Nah, kemudian kita juga meninjau penyebut. Untuk penyebut, maka nilainya tidak boleh 0 ya. Maka teman-teman tulis 2 min X
dikali 2x min 3, dia tidak boleh sama dengan 0. Oleh karenanya, akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, 2 min x yang tidak boleh 0. Atau yang kedua, 2x min 3 yang tidak boleh bernilai 0. Nah, sehingga akan diperoleh, di sini x-nya tidak boleh sama dengan 2. Sementara di sini 2x tidak boleh sama dengan 3. Dan x-nya tidak boleh sama dengan 3/2. Setelah kita mendapatkan ya, semua nilai X yang ada di sini, 17/10, 2, kemudian 3/2, maka kita sekarang plot nilai-nilai X tersebut pada garis bilangan ya. Nah, jadi teman-teman plot, mungkin saya gambar di sebelah kiri ya, ada 3 nilai sekarang. Nah, lihat yang paling kecil yang mana? Nah, kita kalau punya 3/2 itu kan 1,5. Kalau ini hasilnya 1,7. Nah, berarti kan yang paling kecil adalah 3/2 ya. Nah, di sini kan tandanya tidak boleh sama dengan, berarti di 3/2 itu dia bulatannya tidak diarsir ya. Ditulis 3/2. Kemudian kita punya 17/10. Karena pertidaksamaannya ada tanda sama dengan, maka dia bulatannya itu diarsir. Kita tulis 17/10. Yang terakhir, 2, karena tandanya tidak boleh sama dengan, maka dia bulatannya juga tidak diarsir ya. Ini 2. Langkah berikutnya, kita ingin menguji nilai-nilai dari setiap wilayah pada interval ini. Nah, kita ujinya kemana? Maka kita uji titik ke bentuk terakhir yang diperoleh tadi. Yang ada di sini ya. Maka teman-teman punya 10x min 17 dibagi 2 min x dikali sama 2x min 3. Nah, maka dari setiap wilayah, teman-teman ambil sebuah nilai ya. Sekarang kita uji wilayah yang kurang dari 3/2. Nah, misalkan saja paling mudah kita ambil 0 ya. Nah, terus sekarang disubstitusi ke sini. Sama kayak tadi, maka ini kita punya 0 dikurangi 17, berarti min 17. Tulis tandanya saja, min 17 bilangan negatif, berarti tandanya min. Dibagi 2 min 0, 2, berarti positif, dikali 0 min 3, jadinya min 3 ya, bilangan negatif. Nah, jadi hasilnya apa? Negatif dibagi negatif, karena plus kali min kan hasilnya min juga ya. Nah, sehingga secara keseluruhan hasilnya apa? Hasilnya adalah positif. Kasih tanda plus di sini. Kemudian nilai yang antara 3/2 sampai 17/10. Ini tadi kan 1,5. Sementara kalau yang ini 1,7. Berarti yang di antara keduanya berapa? Kita ambil aja 1,6 ya. Nah, sekarang disubstitusi. 10 kali 1,6 berarti 16. Dikurang 17, hasilnya min 1. Negatif. Dibagi 2 min 1,6, hasilnya masih positif ya, 0,4. 2 kali 1,6, 3,2. Dikurangi 3, berarti hasilnya positif juga. Jadi di sini kita punya plus kali plus. Jadinya negatif dibagi bilangan positif, hasilnya adalah negatif. Kasih tanda min di sini. Sekarang antara 1,7 ke 2. Nah, kita ambil saja 1,8. Maka dengan langkah yang sama disubstitusi ya ke persamaan ini, maka nanti yang atas kita punya 18 min 17, berarti 1, hasilnya positif, dibagi 2 min 1,8, hasilnya 0,2, yaitu positif, dikali 1,8 kalau dikali 2, 3,6 ya, dikurangi 3, hasilnya juga masih bilangan positif, maka secara keseluruhan hasilnya adalah
bilangan positif. Kasih tanda plus di sini. Yang terakhir untuk nilai yang lebih besar dari 2. Nah, kita ambil saja 3 ya. Maka nanti teman-teman akan dapatkan yang atas itu plus, yang bawah min, dikali plus. Maka hasilnya adalah min. Nah, jadi ini maksudnya positif dibagi min kali positif kan min ya. Sehingga positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Dikasih min. Nah, kemudian kita tengok lagi ke atas, karena diinginkan nilai pertidaksamaannya adalah lebih besar, sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah interval yang memiliki tanda positif. Nah, jadi dari 3/2, tarik ke kiri, ke atas dulu, terus ke kiri ya, terus di RZ. Terus yang ini plus juga. Nah, kemudian sekarang kita bisa tulis ya, himpunan penyelesaiannya. Mungkin kita tulis di sisi kanan sini ya. Jadi kita akan tulis menggunakan 2 cara. Yang pertama kalau dalam bentuk interval. Jadi kita menuliskannya itu selalu dari yang paling kiri ya. Jadi di situ teman-teman punya berapa? X-nya kurang dari 3/2. Kemudian digabung atau union dengan yang sisi kanan ini. Di situ kita punya X-nya lebih besar sama dengan 17/10 kurang dari 2. Atau notasi ini kalau mau ditulis dalam bentuk selang interval, maka bisa ditulis X sama dengan, untuk X kurang dari 3/2, maka yang kanan itu adalah 3/2, kurungnya buka, karena dia ini ya, tidak ada sama dengannya. Jadi saya tulis 3/2, kurungnya biasa, yang kiri adalah kurung biasa negatif tak hingga. Jadi kalau untuk negatif tak hingga ataupun positif tak hingga, dia selalu menggunakan kurung biasa ya, nggak pernah pakai kurung siku. Nah, kemudian digabung dengan yang kiri kurung siku, 17/10,2 kurung buka. Jadi ini adalah penyelesaian kita untuk soal yang bagian B. Nah, kemudian kita beranjak ke soal yang lain. Saya punya soal ini. Nah, di sini soal nomor 10, kita ingin menentukan himpunan penyelesaian ya dari beberapa persamaan ataupun pertidaksamaan dalam bentuk nilai mutlak. Nah, di sini nanti kita akan coba beberapa soalnya ya, mungkin yang persamaan dan juga pertidaksamaan. Oke, mungkin kita bisa memulai dari yang poin A ya. Jadi di poin A, teman-teman punya bahwa dia persamaan ya, karena dia tandanya sama dengan. Jadi persamaannya adalah nilai mutlak 2x plus 1 ditambah x, nilainya akan sama dengan nilai mutlak x min 2 ditambah dengan 3. Nah, maka pertama kita perlu menjabarkan masing-masing nilai mutlak yang berada dalam persamaan ini ya, kan ada 2. Jadi masing-masing teman-teman jabarkan terlebih dahulu. Oke, yang pertama untuk nilai mutlak 2x plus 1, maka sesuai definisi nilai mutlak, dia akan punya 2 arti. Yang pertama akan bernilai positif, yaitu tetap 2x plus 1.
ketika 2x plus 1 itu lebih besar sama dengan 0, sehingga 2x lebih besar sama dengan min 1, dan x-nya lebih besar sama dengan min setengah. Nah, dan yang kedua, dia akan bernilai negatifnya. Jadi, 2x plus 1 ini teman-teman kalikan negatif 1. Jadi hasilnya adalah min 2x min 1. Ini terjadi ketika 2x plus 1 itu kurang dari 0. Nah, jadi sama ya, syaratnya tetap pakai 2x plus 1 keduanya. Tapi kalau untuk artian positif, tandanya lebih besar sama dengan 0. Sementara kalau untuk artian negatif, tandanya kurang dari 0 ya. Jadi yang digunakan di sini itu adalah nilai yang awalnya ada di dalam mutlak. Nah, maka kita uraikan terlebih dahulu. Di sini 2x kurang dari min 1, sehingga x-nya kurang dari min setengah. Nah, ini kita namakan sebagai persamaan 1 barangkali, kemudian yang di sini persamaan 2 ya. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke nilai mutlak yang kedua. Kita punya nilai mutlak x min 2. Maka kita jabarkan juga, yang pertama dia akan bernilai positif, yaitu x min 2, ketika x min 2 itu lebih besar sama dengan 0, jadi x-nya lebih besar sama dengan 2. Atau akan bernilai negatifnya, yaitu min x plus 2, ketika apa? X min 2 itu kurang dari 0, sehingga x-nya kurang dari 2. Nah, ini kita juga namakan persamaan 3. Kita namakan persamaan 4 ya. Nah, maka persamaan kita yang awalnya ada di sini, nanti kita akan bagi menjadi 4 kasus. Nah, kemudian dari masing-masing kasus, nanti teman-teman bisa evaluasi, kemudian kita bisa cari penyelesaian dari persamaan tersebut ya. Nah, bagaimana cara membagi kasusnya? Jadi kasus yang pertama, itu kita ingin menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini, itu artinya kita harus melepas tanda mutlaknya. Nah, jadi untuk kasus 1, kita mau ambil yang nilai mutlak 2x plus 1, itu artian positifnya. Jadi diambil ini, 2x plus 1. Nah, kita tulis dulu ya. Atau mungkin kita tulis 2x plus 1, kemudian plus x. Nah, yang kanan, nilai mutlak x min 2, kita juga mau ambil artian yang positif, yaitu x min 2. Jadi teman-teman tulis x min 2, kemudian ditambah 3. Nah, berarti artinya apa? Mengubah yang awalnya pakai mutlak ke bentuk yang tidak menggunakan mutlak. Nah, berarti kan teman-teman mengkombinasikan apa? Yang persamaan 1 untuk 2x plus 1, dan persamaan 3 untuk apa? X min 2. Jadi ditulis di sini, kita pakai persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, kemudian jangan lupa ditulis syaratnya. Tadi kita kalau pakai persamaan 1, X-nya harus apa? X-nya harus lebih besar sama dengan min setengah. Kalau persamaan 3, X-nya harus apa? Lebih besar sama dengan 2. Jadi masing-masing ditulis dulu ya syaratnya. X-nya harus lebih besar sama dengan min setengah. Terus yang satunya, X-nya harus lebih besar sama dengan 2. Nah, kedua syarat ini itu teman-teman iriskan. Nah, kalau diiriskan, maka nanti hasilnya adalah X lebih besar sama dengan 2. Nah, maka nanti hasil yang ada di sini itu harus memenuhi syarat ini. X-nya harus lebih besar sama dengan 2. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Maka kita akan punya
3x plus 1 sama dengan x plus 1. Maka yang kiri menjadi 2x, yang kanan 0 ya. Maka x-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mendapatkan penyelesaian x sama dengan 0. Nah, tapi kita harus periksa apakah x sama dengan 0 itu masuk dalam interval syaratnya. Kan tidak ya, karena 0 itu berada di luar ini. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Kalau misalkan nanti teman-teman merasa kesulitan, jadi syaratnya ini, kalau teman-teman gambar pada garis bilangan, ketika kita punya 2 di sini, lebih besar sama dengan 2. Berarti kan ini arahnya ke kanan ya. Nah, jadi nilai X-nya itu harus berada di interval yang diarsir ini. Nah, padahal di sini teman-teman punya itu X sama dengan 0. Nah, berarti kan 0 ini tidak termasuk di penyelesaiannya kan ya. Nah, berarti dari situ mungkin saya kasih keterangan dulu ya. Alasannya, karena X sama dengan 0 berada di luar interval yang diberikan sebagai syarat, maka X sama dengan 0 itu bukan penyelesaian. Oleh karenanya, nanti dari kasus yang nomor 1, kita tidak mendapatkan nilai X yang memenuhi. Ya. Nah, maka kita lanjutkan ke kasus yang lain. Nah, sekarang kita pindah ke kasus 2. Nah, di kasus 2, kita mau pakai tetap persamaan 1 untuk yang ruas kiri, yang kanannya kita pakai persamaan 4. Maka yang kiri tetap ditulis 2x plus 1. Tadi syaratnya X-nya lebih besar sama dengan min setengah. Terus ini plus X. Yang kanan kita pakai definisi negatifnya ya, yaitu min X plus 2. Berarti syaratnya apa? X-nya kurang dari 2. Terus dia plus 3. Nah, sama dengan yang tadi, maka ini teman-teman cari irisannya. Nah, maka ini kalau diiriskan, maka syaratnya nanti adalah X-nya harus lebih besar sama dengan min setengah kurang dari 2. Nah, maka kita selesaikan ini ya. Teman-teman punya 3x plus 1, yang kanan min x plus 5. X-nya pindahkan ke kiri, kita punya 4x. Satunya pindah ke kanan, dapat 4. Berarti X-nya sama dengan berapa? 1. Nah, sekarang diperiksa apakah 1 itu berada di interval syarat yang diberikan. Nah, maka kita paling mudah bisa digambar ya. Pertama punya min setengah diarsir, karena ada sama dengannya. 2-nya tidak diarsir, berarti kan dia penyelesaiannya harus berada di interval ini ya. Nah, terus 1 apakah di antara kedua interval itu? Iya, karena 1 itu kan di sini ya. Nah, berarti karena 1 berada pada interval syarat yang diberikan, maka X sama dengan 1 adalah penyelesaian. Jadi, dari kasus 2, kita dapat penyelesaian ya, X-nya sama dengan 1. Nah, kemudian ini masih lanjut lagi, karena tadi kan kasusnya ada 4 ya. Kita ke kasus 3 terlebih dahulu. Kasus 3 yang ruas kiri kita pakai yang definisi negatif, berarti nanti pakai persamaan 2. Yang kanan pakai persamaan 3. Oke, mungkin saya tarik ke atas lagi ya. Jadi nih, 2, 3. Terus nanti yang terakhir adalah 2 dan 4 ya. Oke, maka yang kiri pakai definisi yang negatif. Jadi teman-teman tulis yang min 2x min 1. Terus ini plus x sama dengan, maka syaratnya kalau pakai
definisi negatif itu X-nya kurang dari min setengah. Yang kanan pakai definisi yang positif, karena pakai persamaan 3. Nah, berarti kita punya X min 2 plus 3. Nah, ini syaratnya apa tadi? X-nya lebih besar, sama dengan 2. Nah, sekarang perhatikan, kedua syarat ini, mereka itu tidak beririsan. Jadi, irisannya itu himpunan kosong. Nah, sehingga kalau syaratnya itu tidak beririsan, jadi kalau teman-teman mau lihat, itu seperti ini. Kan punya min setengah kurang dari, berarti kan dia arahnya ke kiri ya. Terus punya 2, X lebih besar dari 2, berarti kan ke kanan. Nah, berarti kan kedua syarat ini dia kan tidak beririsan ya, karena yang min setengah itu ke kiri, yang 2 ke kanan. Jadi irisannya tidak ada, atau himpunan kosong. Nah, oleh karenanya, di sini kita tidak perlu lanjutkan ya, karena kita tidak akan mendapatkan penyelesaian. Jadi teman-teman bisa stop. Nah, kemudian yang terakhir, kasus yang keempat. Berarti kita mengkombinasikan persamaan 2 dan 4. Jadi masing-masing menggunakan definisi yang negatif ya. Maka yang kiri kita tulis min 2x min 1 plus x. Ini syaratnya x-nya kurang dari min setengah. Yang atas juga pakai definisi negatif, yaitu min x plus 2 plus 3. Syaratnya adalah x-nya kurang dari 2. Nah, ini dicari irisannya. Nah, maka ini kalau diiriskan, maka nanti syarat akhirnya adalah x kurang dari min setengah. Nah, maka kita selesaikan ini ya. Min 2x plus x dapatnya min x min 1. Yang kanan min x plus 5. Nah, kemudian ini kan bisa dicoret min x min x. Nah, terus dapatnya min 1 sama dengan 5. Nah, berarti di sini kan salah ya, karena kita tidak bisa mendapatkan nilai x. Nah, maka di sini juga bukan penyelesaian. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat, tadi kita hanya mendapatkan penyelesaian dari kasus berapa? Dari kasus 2 saja ya, yaitu X sama dengan 1. Oleh karenanya, nanti di akhir pengerjaan, teman-teman bisa tulis, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1. Nah, jadi nanti di akhir pengerjaan ditulis ya, himpunan penyelesaiannya apa saja yang sudah didapatkan tadi. Jadi itu adalah solusi kita ya untuk bagian yang A. Nah, kemudian kita coba lihat soal yang berikutnya ya. Oh, maaf, saya perlu copy ulang soalnya. Nah, tadi kita sudah coba yang bentuknya persamaan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan bentuknya itu adalah pertidaksamaan ya? Oke, maka kita mungkin bisa coba yang poin B ya. Oke, di poin B kita punya 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak 3 plus X, kemudian kurang dari sama dengan 5. Nah, maka ini nanti teman-teman harus bagi menjadi 2 sisi terlebih dahulu. Jadi untuk sisi yang pertama,
teman-teman bisa tulis 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak 3 plus X. Kemudian nanti yang sisi kedua, itu yang sisi kanannya ya. Nilai mutlak dari 3 plus X itu kurang dari sama dengan 5. Nah, kemudian cara mengerjakannya ada 2 cara ya. Yang pertama cara yang sesuai definisi, yang kedua cara cepat. Nah, jadi mungkin pertama akan saya jelaskan yang cara secara definisi terlebih dahulu ya. Nah, kita mau kerjakan yang bagian 1 dulu. Nah, maka pertama uraikan terlebih dahulu nilai mutlak dari 3 plus X. Maka dia akan bernilai positif, yaitu 3 plus X, ketika 3 plus X itu lebih besar sama dengan 0, sehingga X-nya lebih besar sama dengan min 3. Dan dia akan bernilai negatif, yaitu min 3 min X, ketika apa? 3 plus X kurang dari 0 ya, sehingga X-nya kurang dari 3. Nah, ini kita namakan persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, maka sekarang pertidaksamaan ini kita pecah menjadi 2 kasus. Kasus yang pertama, kita ambil definisi positif dari yang ruas kanan. Nah, sehingga kita dapat apa? 2 kurang dari sama dengan 3 plus X. Nah, jangan lupa ditulis syaratnya. X-nya harus lebih besar, sama dengan min 3, kalau kita menggunakan persamaan nomor 1. Nah, dari sini teman-teman dapat apa? X-nya lebih besar sama dengan min 1 ya. Terus supaya mudah memandangnya, kita tulis X-nya lebih besar sama dengan min 1, kayak gini ya. Nah, kemudian yang ini itu diiriskan. Nah, jadi teman-teman bisa plot aja supaya mudah. Pertama, kita punya min 3. Ada arsirannya ya, karena ada sama dengannya lebih besar. Berarti kan ke kanan. Nah, terus yang satunya apa? Min 1 diarsir juga, lebih besar juga ke kanan. Nah, berarti irisannya yang mana? Irisannya kan berarti yang dua-duanya diarsir ya. Nah, jadi irisannya nanti yang ini, ke kanan juga. Jadi irisannya adalah X lebih besar sama dengan min 1 ya. Jadi mungkin saya kasih keterangan, yang ini sama ini, itu dicari irisannya ya. Nah, jadi dari situ teman-teman dapat X lebih besar sama dengan min 1. Nah, ditulis saja dalam bentuk selang interval ya. Jadi yang kiri siku min 1, yang kanan plus tak hingga. Nah, kemudian sekarang kasus 2. Kasus 2, berarti kita punya 2 kurang dari sama dengan ini min 3 min X. Nah, syaratnya jangan lupa ditulis. X-nya kurang dari min 3 ya. Kalau kita pakai apa? Persamaan yang nomor 2. Nah, maka di sini diperoleh apa? Min X-nya pindahkan ke kiri, jadi positif X. Yang ini dapat apa? Min 5 ya. Sama, ini diiriskan lagi. Ini dan syaratnya ini dicari irisannya. Nah, maka nanti ketika teman-teman cari irisannya, hasilnya apa? Hasilnya adalah X kurang dari sama dengan min 5. Nah, maka dari situ diperoleh X-nya sama dengan min tak hingga, koma, min 5 siku. Nah, maka dari 1 dan juga 2, kita akan peroleh penyelesaian total itu teman-teman gabung. Jadi X-nya nanti adalah yang kita
peroleh tadi yaitu digabung, yaitu min tak hingga sampai min 5 siku, kita gabung sama yang siku min 1 sampai plus tak hingga. Jadi biasakan nanti yang kiri itu yang nilai kecil, terus yang kanan nilai yang lebih besar ya, intervalnya. Nah, jadi itu untuk yang sisi pertama. Nah, kemudian kita juga harus jabarkan yang sisi kedua. Oke, sisi kedua kita tulis di bawah ya. Sisi kedua kita punya nilai mutlak berapa tadi? 3 plus X kurang dari sama dengan 5. Nah, sama ya. Pertama kita perlu menjabarkan nilai mutlak dari 3 plus X. Atau tadi karena sudah dijabarkan, kita langsung gunakan ulang saja ya. Ya, mungkin saya copy ke bawah supaya lebih mudah melihatnya. Jadi kita bawa ke sini. Oke, jadi nanti sama halnya dengan yang atas, kita akan punya dua kasus ya untuk yang sisi kedua. Kasus yang pertama, kita akan peroleh sisi kiri 3 plus X kurang dari sama dengan 5. Syaratnya ditulis X-nya lebih besar sama dengan min 3. Nah, kan di sini diperoleh apa? X-nya kurang dari sama dengan 2. Nah, terus sekarang kedua syarat itu teman-teman iriskan. Ini dan ini dicari irisannya. Nah, maka itu kalau teman-teman iriskan, dapatnya apa? X-nya lebih besar sama dengan min 3, kurang dari sama dengan 2. Nah, jadi kalau dalam bentuk selang interval, X-nya sama dengan siku min 3, 2 siku. Kemudian kita beranjak ke kasus yang kedua. Kita akan punya sisi kiri itu min 3 min X, kurang dari sama dengan 5. Syaratnya ditulis ya, X-nya kurang dari min 3. X-nya pindahkan ke kanan, jadinya positif X, 5-nya pindah ke kiri, yaitu min 8. Jadi di sini apa? X-nya lebih besar, sama dengan negatif 8. Sama halnya dengan yang atas, ini dicari irisannya. Jika kita cari irisannya, maka diperoleh X-nya lebih besar sama dengan min 8 kurang dari min 3. Sehingga akan diperoleh X-nya itu sama dengan kurung siku min 8, min 3 ya. Nah, maka dari 1 dan 2, teman-teman akan mendapatkan solusi total ya. Jadi teman-teman gabungkan. Maka X-nya sama dengan siku min 8, min 3, digabung dengan siku min 3, 2. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini kan teman-teman punya min 3, kurungnya buka. Di sini punya min 3, kurungnya siku. Nah, jadi kalau punya sama-sama min 3, ya, terus di sini kurungnya buka sama siku, maka itu nanti bisa langsung digabung. Jadi seperti teman-teman punya interval min 8 sampai 2. Nah, jadi apa? Bisa ditulis sama dengan siku min 8 sampai 2 buka. Nah, maka nanti dari hasil ini saya namakan, katakan bintang 2. Kemudian yang ini saya namakan bintang 1. Nah, maka penyelesaian total
Tadi kan teman-teman masih membagi menjadi dua sisi kan ya. Nah, maka penyelesaian total itu teman-teman mengiriskan antara penyelesaian di bintang dengan penyelesaian di dua bintang. Nah, jadi yang di bintang tadi teman-teman tulis kembali ya. Kita dapat min tak hingga min 5, min 1 plus tak hingga. Kita tulis dulu ya, min tak hingga min 5 digabung min 1 sampai tak hingga. Ini yang dari bintang 1. Terus teman-teman iriskan sama yang ada di bintang 2, yaitu berapa? Siku min 8,2. Oke, kita cek ulang dulu ya yang atas. Oke, sudah sesuai. Nah, jadi di sini nanti saya harap teman-teman masih ingat ya, bagaimana cara mencari gabungan ataupun irisan dari himpunan. Jadi nanti teman-teman bisa buka ulang catatannya mengenai himpunan. Nah, maka di sini kalau diiriskan, supaya teman-teman mudah mencarinya, kita bisa gambar terlebih dahulu ya. Oke, jadi mungkin saya gambarkan di bawah. Untuk yang bintang dulu. Minta hingga min 5. Nah, jadi teman-teman punya min 5 di sini. Berarti kan arahnya ke kiri ya. Terus punya min 1, misalkan di sini. Terus arahnya ke kanan berarti. Nah, terus sekarang kita gambar yang bintang 2. Yang bintang 2, teman-teman punya dari min 8, berarti di sebelah kirinya min 5 ya. Terus berapa? 2. Di sebelah kanannya min 1. Nanti kan ini. Nah, maka kalau kita mencari irisan, itu adalah yang kedua himpunan itu sama-sama memiliki arsirannya. Jadi kalau kita cari nanti, berarti di bawah di sini. Berarti ini teman-teman punya ya. Yang kiri adalah min 8, yang kanan adalah min 5 di arset. Begitu pula yang ini. Yang kiri adalah min 1, yang kanan 2. Nah, jadi nanti secara keseluruhan hasilnya apa? Hasilnya adalah siku min 8, min 5, siku, kemudian digabung dengan siku min 1,2. Kurung buka. Jadi ini adalah penyelesaian total. Ini adalah cara ketika kita menggunakan definisi nilai mutlak ya. Nah, tetapi nanti ada cara yang lebih cepat. Nah, jadi saya jelaskan. Hanya saja saya tidak menyarankan kalau dilakukan saat ujian ya. Apalagi ujian kalkulus itu kan bentuknya esai atau uraian, di mana setiap step itu dinilai oleh dosennya ya. Nah, cuma nanti ini bisa jadi alternatif tambahan saja ya. Jadi yang cara 2 dari poin B, tadi kan teman-teman punya 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak 3 plus X, kurang dari sama dengan 5. Caranya sama. Pertama bagi menjadi 2 bagian, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan yang sisi pertama terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau punya seperti ini, maka tetap ditulis 2, kurang dari sama dengan, ini mutlaknya dilepas, terus tandanya masih kurang dari sama dengan, terus di sini negatifnya dari sisi yang bilangan ini. 2 negatifnya jadi berapa? Min 2.
Maaf, ini saya salah menulis. Ini harusnya X ya. Nah, berarti kalau yang tengah saya tulis X saja, maka yang kiri duanya kan saya kurangi 3 ya. Yang kanan juga dikurangi 3. Jadi X-nya lebih besar, sama dengan -1 kurang dari sama dengan berapa? -5 ya. Seperti ini. Oke, coba kita periksa dulu ya. Oke, seperti ini. Kemudian, kalau berikutnya, coba kita lihat yang ini ya. Nah, kita kalau bandingkan yang atas tadi, oke, kira-kira ini bisa jadi penyelesaian atau tidak ya kalau kayak gini? Oke, kita kan mau cari X-nya. Berarti kan kedua harus dikurangi 3 ya. 2 min 3 itu adalah -1. Yang kanan -5 ya. Jadi X-nya lebih besar sama dengan -1. Kurang dari sama dengan -5. Oke, cuma mungkin nanti di sini kita akan bingung ya mengenai pengertiannya. Jadi kalau kita nggak hati-hati melihatnya, kita bisa terkecoh. Jadi ini harus dibagi jadi 2 ya. Yang pertama, X yang lebih besar dari -1. Ini saya kasih nama 1. Atau yang ini, X kurang dari sama dengan -5. Nah, itu kalau ditulis, sebenarnya adalah teman-teman punya interval apa? Min tak hingga sampai -5, kemudian digabung -1 sampai plus tak hingga. Jadi saya kasih tanda supaya tahu. Jadi yang ini, itu ditulisnya yang ini. Sementara kalau yang X kurang dari sama dengan -5, itu yang ini. Oke, jadi itu untuk yang kasus 1 ya, atau sisi pertama. Nah, sekarang kita lihat sisi yang kedua. Sisi yang kedua, kita punya nilai mutlak 3 plus X kurang dari sama dengan 5, sama kayak tadi, langsung ditanggalkan tanda mutlaknya, maka di sini tandanya lebih besar sama dengan -5. Maka kalau ditulis X saja, lebih besar sama dengan -8, kurang dari sama dengan 2 ya. Nah, kalau ini sudah sesuai, maka X-nya sama dengan apa? Interval siku -8 sampai dengan 2. Seperti ini ya. Oke, kemudian teman-teman iriskan antara ini sama itu ya. Dicari irisannya. Nah, maka nanti kalau diiriskan, kita akan dapat X-nya sama dengan siku -8 sampai -5 digabung -1 sampai 2. Nah, jadi secara penyelesaian, dia akan sama ya. Sembari kita cek ulang terlebih dahulu ya. Oke, maaf, tadi saya salah menuliskan tandanya, ini harusnya kurung siku ya. Kita perbaiki terlebih dahulu. Ini siku juga. Ini juga siku.
Nah, maka di sini dia juga akan siku ya. Dan ini dia harusnya diarsir. Dan yang terakhir ini juga diarsir. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, dia solusinya akan sama ya. Ketika kita pakai cara sesuai definisi nilai mutlak atau yang cara cepat tadi. Ya, jadi nanti teman-teman bisa pilih. Kalau saya lebih prefer cara yang pertama ya. Karena di kalkulus kita nggak hanya belajar gimana mendapatkan hasil akhir, tapi kita melihat proses pengerjaannya ya. Nah, jadi itu adalah soal-soal yang kita bahas hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa komen ya di video ini. Sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya.